Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bisnis regulatori yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi bisnis online yang secara umum mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perdagangan online. Dan beberapa aspek tersebut antara lain ada kontrak elektronik, iklan online, dan pihak yang biasa melakukan transaksi perdagangan elektronik. Undang-undang maupun peraturan lain mungkin berlaku, tergantung dari jenis bisnis online dan aktivitas yang terlibat dalam bisnis tersebut. Misalnya, jika bisnis online ini melibatkan pemrosesan informasi medis dari perseorangan atau penyedia platform pinjaman peer-to-peer, maka peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ataupun Otoritas Jasa Keuangan dapat diberlakukan. Dan di sini ada beberapa peraturan yang berisi bisnis online di Indonesia. Pertama ada PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Lalu ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian ada UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui nomor 19 tahun 2016 yang mengatur tentang yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Kemudian peraturan yang terbaru ada Permendak nomor 50 tahun 2020. Isi dari Permendak ini tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi peraturan terbaru ini lebih khusus karena menggarisbawahi hanya perdagangan melalui sistem elektronik, atau nanti kita akan mengenal istilah dari PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Kita akan coba bahas satu persatu dari peraturan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012. Ini berisi tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi ada beberapa istilah di sini. Yang pertama, sistem elektronik itu sendiri. Jadi kalau di dalam undang-undangnya, sistem elektronik ini berarti serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Cukup panjang ya memang dari penjelasannya sendiri. Kemudian istilah berikutnya ada transaksi elektronik, yang artinya perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dan istilah berikutnya ada penyelenggara sistem elektronik. Kalau di sini penyelenggara sistem elektronik bisa berupa perseorangan maupun badan usaha. Jadi, penyelenggara sistem elektronik merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Di dalam peraturan ini memang memuat berbagai isi yang cukup banyak, dan salah satunya ada persyaratan minimum transaksi elektronik. Dan di persyaratan minimum ini pertama harus memperhatikan aspek keamanan dan keandalan serta efisiensi dari transaksi elektroniknya itu sendiri. Kemudian kedua, melakukan penyimpanan data transaksi. Jadi data transaksi di sini harus menerapkan juga prinsip pengendalian pengamanan data pengguna maupun data transaksi elektronik
Dan prinsip tersebut antara lain kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian atau autentik, dan otorisasi. Dan data pribadi yang berupa data perseorangan tertentu yang disimpan juga harus dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam hal ini juga ketika terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat dari perbuatan pihak lain terhadap sistem elektronik tersebut, si penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau instansi pengawas dan pengatur sektor terkait. Jadi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan keamanan data, harus segera melaporkannya kepada aparat. Dan penyelenggara agen elektronik juga wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip dalam pengendalian pengamanan data pengguna dan data transaksi elektronik. Dan yang berikutnya, memanfaatkan gerbang nasional jika penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik. Makanya kalau di gerbang nasional ini atau GPN itu berlakunya sekarang di pembayaran. Jadi biasanya kalau kita melakukan pembayaran tapi menggunakan pembayaran kartu lintas bank, nah ini ada gerbang nasional untuk memfasilitasi dalam pembayaran elektroniknya. Kemudian memanfaatkan jaringan sistem elektronik. Dan sebenarnya dalam pengaturan data ini sendiri secara khusus kalau di Indonesia ini perlindungan data pribadi baru menjadi RUU di tahun 2020. Jadi baru direncanakan untuk perlindungan data pribadi. Tapi dari persyaratan retensi data ini ada dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016. Dan sistem elektronik berlaku untuk penyedia sistem elektronik itu sendiri, siapapun yang menggunakan sistem elektronik. Di sini sistem elektronik ini bisa situs web, aplikasi seluler dan sebagainya yang mengumpulkan, menggunakan, mentransfer dan atau menyimpan data pribadi. Jadi ini harus dilindungi. Dan penyedia sistem elektronik untuk menyimpan data pribadi setidaknya selama 5 tahun sejak tanggal subjek data masuk. Lalu berikutnya ada karakteristik sistem elektronik. Nah, selain tadi ada persyaratan minimum, di UU ini juga mengatur tentang karakteristik sistem jadi di peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang karakteristik sistem elektronik. Yang pertama, ketika membuat sistem elektronik atau ketika menggunakan sistem elektronik, sistem ini harus bisa melakukan koreksi. Jadi kan tadi kalau dari pengertian yang tertuang di peraturan pemerintah PP nomor 82 tahun 2012 ini, sistem elektronik ini serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, sampai dengan mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi serangkaian perangkat ataupun prosedur ini ketika kita melakukan, ini harus bisa melakukan koreksi. Saat kita melakukan kesalahan, saat kita salah memilih menu misal, atau ketika kita menggunakan sistem elektronik dari marketplace ini, kita misal kita lagi beli baju nih, terus kita pengen ngurangin dari jumlah bajunya. Nah, ini harus bisa dikurangin. Jangan sampai dari sistem elektronik ini ketika kita mau belanja baju terus kita milih bajunya 3, tapi ternyata kita berubah pikiran nih, saya nggak jadi belanja 3 deh, saya belanjanya 2 aja. Terus tapi si sistem elektronik tidak bisa mengurangi. Nah, itu sudah menyalahi dari karakteristik sistem
karakteristik sistem elektronik yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Jadi yang pertama harus bisa melakukan koreksi dari apa yang dilakukan oleh penggunanya. Berikutnya harus bisa membatalkan perintah. Ya, misal tadi ketika sudah bisa melakukan koreksi dari yang awalnya pengen belanja jumlahnya 3 terus diubah jadi 2, terus tiba-tiba berubah, ya udah deh saya nggak jadi beli. Nah, akhirnya bisa dibatalkan dari pemesanannya ketika belum melakukan pembayaran. Bahkan di sistem marketplace saat melakukan pembayaran pun masih ada menu untuk kita bisa membatalkan dari pemesanannya dengan catatan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, karakteristik berikutnya memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi. Nah, kalian pasti juga pernah nih ketika kalian belanja misal atau kalian sudah milih barangnya semua terus mau di check out, biasanya ada pemberitahuannya apakah benar ingin melakukan pembelanjaan barang sekian. Nah, jika benar maka kita konfirmasi dan kita nanti langsung barang yang kita beli akan tercheck out. Jadi ada konfirmasinya, ada pemberitahuannya kepada si penggunanya. Berikutnya karakteristik sistem yang keempat ada memilih untuk meneruskan atau membatalkan aktivitas. Jadi saat kita sedang menggunakan sistem elektroniknya, kita bebas nih, kita bisa meneruskan apa yang sedang kita lakukan, yang akan kita transaksikan, atau kita membatalkan semua aktivitas yang kita lakukan. Berikutnya ada melihat informasi tawaran atau iklan. Nah, jadi saat kalian menggunakan sistem elektronik pasti ada informasi tawaran atau iklan ya. Nah, kadang kita kesel nih, seringnya kita kesel dengan tawaran ataupun iklan yang tampil di layar kita. Tapi ternyata ini masuk dalam karakteristik sistem elektronik. Jadi memang sebaiknya ini ada suggestion informasi tawaran dari sebuah produk, tawaran dari iklan yang bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Lalu berikutnya bisa mengecek status transaksi berhasil atau gagal. Nah, ini contoh yang paling simpel. Kalau sistem elektronik di marketplace itu pasti ada status transaksi yang kita lakukan berhasil atau gagal. Menggunakan media pembayaran apapun itu akan ada notifikasinya kepada kita. Bahkan kalau ada salah satu marketplace juga ketika sepertinya hampir semua ya, ketika kita mengaktifkan emailnya itu juga saat kita gagal melakukan transaksi itu akan dikirimkan melalui email. Jadi notifikasinya langsung dari akun si pengguna dan juga melalui emailnya. Lalu berikutnya disertakan perjanjian sebelum melakukan transaksi. Jadi biasanya nih kalau di sistem transaksi itu ada tata caranya untuk menggunakan sistemnya tersebut, atau ada kolom pertanyaan yang pengguna bisa mempertanyakan bagaimana sih kalau saya terjadi kegagalan dalam menggunakan sistem ini, terus apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin melakukan transaksi dengan sistem ini. Nah, biasanya ini disertakan di dalam sistemnya untuk memudahkan penggunanya. Apa sih yang sebaiknya mereka lakukan gitu. Nah, nanti ketika kalian ingin membangun sebuah sistem elektronik, jadi pastikan karakteristik ini ada di dalam sistem kalian ketika kalian membangun sistem elektronik yang kaitannya dengan transaksi elektronik dalam perdagangan online. Yang berikutnya ada kontrak konsumen. Jadi kalau di dalam kontrak konsumen ini kaitannya dia dengan data identitas dari para pihak, kemudian ada objek transaksi dan spesifikasi,
Dan selanjutnya ada persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur pembatalan oleh para pihak. Jadi tadi kaitannya juga dengan karakteristik sistem elektronik, si pengguna bisa membatalkan dari aktivitas yang dilakukannya maupun transaksi yang dilakukannya sesuai dengan syaratnya. Nah, ini adalah kontrak konsumennya. Jadi yang berlaku antara si penjual dan si pembelinya. Bagaimana sih ketika ingin melakukan pembatalan? Apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi? Lalu berikutnya ada ketentuan hak yang diberikan kepada pihak yang dirugikan untuk mengembalikan atau mengganti produk jika terdapat kesalahan. Nah, ini termasuk dari hak konsumen. Jadi saat konsumen mengalami kerugian, hak yang diberikan kepada pihak yang dirugikan untuk mengembalikan atau mengganti produk tersebut jika terdapat kesalahan. Dan sebenarnya ini selain dari peraturan pemerintah ini, ada juga undang-undang yang berlaku. Selain undang-undang lainnya yang berlaku, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui jadi tahun 2016 tadi, Nomor 19. Terus ada juga peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penerapan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian ada peraturan Menteri dan Perdagangan yang terbaru, ini juga menuangkan kontrak konsumen. Jadi di kontrak konsumen yang berlaku di Indonesia ini ada juga tadi yang saya bilang, selain yang tertuang di UU nomor 82 ini ada di ada di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penerapan sistem elektronik dan transaksi, PP nomor 71 tahun 2019. Di PP ini menetapkan kriteria untuk kontrak elektronik yang valid. Jadi kriteria tersebut ada beberapa. Yang pertama, harus ada kesepakatan bersama dari para pihak yang berkaitan. Kemudian, dari para pihak dalam kontrak tersebut secara hukum berhak untuk masuk ke dalam kontrak elektronik. Selanjutnya, harus ada pokok bahasan tertentu. Kontrak harus sah. Jadi kontrak elektronik harus dibuat dalam bahasa Indonesia jika melibatkan warga negara Indonesia. Tapi mungkin juga untuk kontrak elektronik ini disajikan dalam bentuk bahasa atau bahasa lain dari bahasa Indonesia. Dan disarankan untuk menyertakan klausa bahasa standar yang mengatur untuk kemudahan dari penggunanya. Antara lain ada teks mana yang berlaku jika terdapat ketidaksesuaian antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa asing dalam kontrak tersebut. Dan di dalam peraturan pemerintah nomor yang sama 71/2019 menetapkan bahwa persetujuan dapat diberikan oleh tindakan menerima yang menunjukkan persetujuan seseorang. Misalnya nih, seseorang ketika dalam mendaftar akun itu kan biasanya kalian harus ngisi nama dulu, terus nama email, alamat, nomor telepon. Nah, kemudian di bagian paling bawah ada keterangan saya setuju dengan semua peraturan yang berlaku, atau saya sudah membaca peraturan yang tertulis dan sebagainya. Jadi kalian harus menceklis dari kotak tersebut. Nah, jadi saat kalian menceklis kotak tersebut, ini merupakan persetujuan seorang dalam kontrak dalam kontrak elektronik tersebut. Jadi menceklis atau mengklik kotak saya setuju. Nah, ini merupakan tindakan menerima suatu objek atau tindakan menggunakan objek tertentu.
Misalnya untuk masuk atau melanjutkan ke sistem elektronik tadi, atau untuk mendaftar akun supaya bisa menggunakan sistem elektronik tersebut. Jadi jika pembentukan kontrak tadi ada di dalam pasal 46 ayat 2 dan ayat 3. Dan selanjutnya, selain dari peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Dalam UU ini juga banyak yang dibahas. Yang ingin saya soroti di sini adalah hak dan kewajiban dari konsumen. Jadi ada banyak hak dan kewajiban dari konsumen ini sendiri ketika melakukan transaksi secara online. Nah, untuk hak dari konsumen ini sendiri ada beberapa. Menurut UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi si pengguna, si konsumen harus merasa nyaman, harus merasa aman untuk mendapatkan barang atau layanan jasanya. Kemudian hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut. Berikutnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Jadi jangan sampai si konsumen ini merasa ditipu dalam tanda kutip dengan deskripsi yang ditampilkan, tapi tidak sesuai dengan barang atau jasa yang sebenarnya. Berikutnya, hak untuk didengar pendapat dan atau keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Nah, saat sudah menggunakan barangnya, saat sudah didapatkan barangnya, kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilampirkan di deskripsi, misal tidak sesuai dari ekspektasinya si konsumen ini. Misalnya disebutkan kalau pengiriman dalam 1 hari, atau bajunya terbuat dari katun lembut. Ternyata setelah diterima, barangnya bukan dari katun, terus pengirimannya lebih dari 1 hari. Nah, si konsumen ini dia berhak untuk komplain, dia berhak untuk bertanya kepada si penjualnya. Makanya ada hak untuk didengar pendapatnya atau keluhannya. Berikutnya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi ketika terjadi sebuah pelanggaran, konsumen berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan. Berikutnya, ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Jadi ketika konsumen belum mengerti, misal tata cara untuk bertransaksi, konsumen berhak untuk diberitahu bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Berikutnya, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi yang misalnya ada konsumen yang dari awal ingin tanya-tanya dulu tentang produknya, tapi karena terlalu banyak nanya, akhirnya terus tidak direspon. Atau misal nanya nih, sepatu yang warnanya putih masih ada nggak? Ternyata adanya yang abu-abu nih, karena merasa mirip, ya udah dijawab aja ada gitu. Nah, ini adalah si penjualnya sudah tidak berkata jujur. Padahal di sini hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur menjadi salah satu hak yang harus diterima oleh si konsumen. Berikutnya, ada hak untuk mendapatkan kompensasi.
atau ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana pastinya yang tertulis di dalam deskripsi. Nah, kita tadi sudah membahasnya di awal. Si penjual wajib untuk mengganti atau memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh si konsumen. Kemudian ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang peraturan yang ada di Indonesia ini cukup banyak. Pembahasan dari hak dan kewajiban ini juga tertuang di peraturan yang lainnya selain dari Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 ini. Jadi memang selain dari UU Perlindungan Konsumen nomor 8 juga ada di PP 82 tahun 2012 tadi, ada tentang hak dan konsumen juga. Dan kalau di Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tadi, untuk